memang kita tidak bisa lihat ijazah asli. Karena ijazah asli memang tidak disimpan di kampus gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo. Ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya harus pulang ke Jakarta. Tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Oke teman-teman, hari ini saya akan putarkan sebuah video atau berita terbaru. Nah, untuk video atau berita terbaru kali ini, ini berita dari Universitas Kehutanan UGM. Nah, ini sangat menarik dan sangat seru sekali karena pada hari ini, hari Selasa ya. Ya benar, hari Selasa. Dan di Yogyakarta atau di Universitas Kehutanan UGM ini sangat ramai sekali. Nah, banyak kedudukan massa. Nah, untuk semuanya ini untuk menanyakan yaitu tentang keabsahannya, yaitu ijazahnya Bapak Joko Widodo. Nah, di dalam isi video ini, nah ini berisikan yaitu tentang konferensi pers. Nah, konferensi pers ini dilakukan oleh para tokoh-tokoh dan para alumni dan juga para dokter-dokter. Nah, di antara lain yaitu Dr. Roy Suryo, Dr. Rismond, nah, dan juga Dr. Tifa. Nah, di dalam video ini, nah ini Dr. Rismond ini tidak nampak, yang nampak ini Dr. Roy Suryo, nah, dan Dr. Tifa. Nah, ini sangat menarik dan sangat seru sekali, dan ini jumpa persnya ini yaitu menyatakan mendapatkan bukti lagi dari Universitas UGM ini dan hasil pertemuan dari UGM soal ijazah Joko Widodo. Oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita langsung tonton videonya. Oke, kita langsung saja guys. Ya, intinya gini, pertama-tama kita berterima kasih atas kajian rekan-rekan, ya gitu, dan kita tetap memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa memang ada beberapa hal yang tadi juga sempat kita sampaikan. Jadi, rame banget kan. Nih Roy Suryo nih lagi ini. Gini. Jadi hasil pertemuan ini memang tidak bisa dihadiri oleh tim inti yang terdiri dari Profesor Edi Sujana dan kawan-kawan, karena rombongan ada kendala di jalan. Jadi tadi yang bisa masuk itu hanya 3 orang, saya, Dr. Rismond, dan juga Dr. Tifa. Memang pada saat kami masuk ke dalam, terus terang kami kaget, ya, karena kami hanya diterima 5 dan kemudian akhirnya hanya 3, dan di dalam itu ada 16 orang, ya gitu, 16 orang gitu. Jadi ada 2 warek, 2 wakil rektor, Pak Sigit. Kemudian ada juga yang namanya Pak Profesor San, siapa itu San itu, terus ada termasuk Pak Frono Jiwo dan kawan-kawan, itu ada sekitar 10 orang, dulu katanya kawan seangkatannya Jokowi. Nah, yang jelas begini, pertemuan memang berlangsung cukup singkat dan sempat timbul eskalasi yang agak sempat meninggi. Ini terus terang saja, hampir saja kami walk out, hampir saja, ya gitu, karena agak meninggi dan kemudian karena timbul sedikit aksentuasi yang cukup tinggi. Tapi alhamdulillah, ya kenapa? Meningginya ya karena ada saut-sautan debat gitu ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu biasa. Ya, pastinya. Tapi intinya begini, kami akhirnya tadi pengen lihat skripsinya Pak Jokowi ya, asli, ya gitu. Sempat ada yang tadi ditanyakan, sempat ada yang menjawab tadi dari Sekretaris UGM, oh itu kan melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Saya bilang, yang bikin Undang-Undang Keterbukaan Informasi yang mengesahkan di DPR itu saya, tadi kan gitu. Ya gitu. Jadi Undang-Undang 14 tahun 2008 itu membolehkan setiap orang itu untuk melihat skripsi karya orang lain. Itu nggak boleh dilarang. Akhirnya kemudian tadi ditunjukkan. Dan kita ditunjukkan memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Rismond Brapten. Yang jelas skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan. Ya gitu, antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa, dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya, ya gitu. Dan pada lembar pengesahan itu tidak tatangel, ya, tidak ada lembar pengesahan dari dosen pengujinya. Meskipun dosen pengujinya bisa disebutkan tadi oleh kawan-kawannya, tapi faktanya nggak ada. Tadi kita juga sempat diberitahu, karena kita tanyakan lokasi KKN-nya ada di mana Jokowi itu. Ya, tadi dikatakan di satu tempat, KKN. Tapi kita nanti akan cross check juga, ya apakah itu benar. Karena kan itu foto-fotonya, kemudian buktinya semuanya ada enggak gitu. Tapi yang jelas terus terang, kami masih kaget. UGM yang konon mendapatkan predikat ranking 2 untuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi, ketika kami datang, skripsinya saja belum disiapkan tadi. Jadi harus diambilkan dulu gitu ya. Jadi kan padahal kan waktunya kan hanya singkat gitu. Jadi ya apa ya, hal-hal itu kan kita cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli. Karena ijazah asli memang tidak disimpan di kampus gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo.
Ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya pulang ke Jakarta. Tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget. Ya, karena UGM juga tadi menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM. Sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang itu kan dalam rangka syawalan, halal bihalal gitu kan. Tapi intinya beginilah. Saya melihat bahwa UGM memang tadi disarankan oleh Dr. Tifa, jangan kemudian mau jadi tameng atau bemper yang itu malah melemahkan UGM sendiri. UGM harus berani berdiri di atas kakinya. Ya, kalau katakan ya, katakan ya. Jangan kemudian tadi itu tanpa awalnya agak sedikit membela-bela itu zaman dulu itu nggak ada gini, nggak usah. Ya udah kalau memang nggak ada tanda tangannya, katakan nggak ada tanda tangan. Dan faktanya sekali lagi saya sampaikan. Dan tadi alhamdulillah saya sempat memotret, saya pegang langsung karena dulu saya pernah datang dan tidak diperbolehkan. Alhamdulillah Dr. Rismon pernah datang dan boleh memotret. Tadi Dr. Rismon memotret lagi. Di dalam skripsi itu memang tidak ada tanggalnya, tidak ada lembar pengesahan, dan tidak ada nama orang yang disebut-sebut sebagai Kasmujo. Itu nggak ada di situ. Jadi Kasmujo tidak ada. Jadi di situ memang yang ada adalah nama dua orang itu. Perkara nanti apakah itu akan dijadikan bukti atau evidence di pengadilan, sebenarnya kita tidak berharap, kita berhadapan. Makanya tadi Dr. Tifa juga menyarankan, UGM itu harusnya bersatu dengan rakyat, menjadi institusi yang melindungi hak-hak kebebasan keterbukaan informasi dari rakyat, bukan untuk malah justru menjaga itu atau melindungi. Kalau memang nggak benar, katakan nggak benar, gitu ya. 1000 foto tadi kalau tujuan foto, saya bilang 1000 foto, 1000 kawan tidak ada gunanya kalau tidak ada ijazah asli. Gitu. Makasih. Soalnya tetap sama ya, bahwa ijazah Jokowi palsu gitu ya kalau. Ijazah palsunya tadi ijazahnya tidak ada di UGM. Ya, itu aja. Ya nggak ada. Kalau besok ada ya syukur, kalau besok tidak ada, nah kan bisa kita pertanyakan, kenapa ijazah nggak ada? Dan kalau dari lawyer mengatakan kami hanya akan keluarkan nanti pada saat di sidang. Ini pelanggaran terhadap undang-undang keterbukaan informasi. Skripsi orang itu harus bisa dibuka. Kita meyakini ijazah Jokowi palsu. Iya, artinya keraguan terhadap ijazah itu dan juga ada hal yang tidak pantas terhadap itu. Dan tadi yang jelas di skripsinya itu memang ada hal yang perlu dipertanyakan. Tidak ada tanda tangan, tidak ada nama yang harusnya ada. Dan ada hal lain termasuk font yang dipermasalahkan kembali oleh Dr. Rasima. Oke, itu ya. Kejanggalan skripsi itu tadi, itu indikasi buat seorang pakar matematika master. Ya, indikasinya memang itu hal yang tidak benar. Tidak boleh skripsi kalau tidak lengkap. Ya gitu. Kalau kemudian UGM menerima kami hanya menerima seperti ini. Loh, kalau kamu menerima seperti itu kok disahkan? Kok diserahkan? Alasannya adalah wisuda dulu baru skripsinya diserahkan. Itu kan agak aneh juga gitu ya. Tapi sudah konfirm yang jelas. dulu baru skripsi diserahkan. Ya, tadi skripsinya itu diserahkan setelah semua syarat itu dipenuhi. Gitu. Ya. Nah, oke ya. Itu dong. Ini harapan dari Ya ini Dr. Tifa. Nih, Dr. Tifa nih. Gini, soal kemandirian UGM tadi. Ya, jadi sebetulnya gini, kami itu, saya tadi bersama teman-teman itu mengajak UGM itu untuk bersikap netral. Sama-sama kita pejuang. Jadi UGM itu jangan menjadi tameng siapapun. Jangan menjadi bemper siapapun. Jadi UGM itu harus juga melihat bahwa kita ini para peneliti itu ingin menjaga marwah UGM dan menjaga marwah Indonesia. Ya, atas hal-hal yang ditanyakan oleh rakyat. Nah, tadi cuma sayangnya ya, mungkin Pak Roy sudah sampaikan bahwa kita pada saat pertemuan itu tidak diberikan data apapun yang seharusnya kita butuhkan. Karena kita nanti bisa menjadi kepanjangan mulut dari UGM. Bahwa UGM memberikan kepada kami dokumen-dokumen definitif. Dan itu hampir deadlock. Sampai terakhir, akhirnya skripsinya dikeluarkan. Nah, alhamdulillahnya kami dapat data baru. Pak Roy dan Pak Rismon sebagai ahli digital forensik dapat data baru. Ya, itu. Nah, jadi intinya adalah untuk dari sisi saya sendiri, saya menekankan Bu Rektor diam saja. Pak Dekan diam saja. Daripada memberikan informasi yang malah menyesatkan. Daripada tidak mau membuka hal-hal yang justru dibutuhkan rakyat. Kalau memang tidak punya data atau tidak punya pernyataan yang valid, yang mendukung kepada rakyat, untuk kita semua mendapatkan informasi dan kebenaran, lebih baik UGM diam saja. Jangan ditarik-tarik pada masalah yang rektor sekarang tidak tahu. Ini masalah rektor yang dulu, bukan masalah rektor yang sekarang. Ini masalah dekan, bukan dekan yang sekarang. Malah jadi blunder seperti
yang selama ini disampaikan oleh UGM, oleh Humas UGM, ya, seperti yang foto-foto yang ternyata tidak tepat, kemudian informasi tentang fotokopi yang ternyata tidak tepat, malah jadi blunder gitu. Jadi saya mendorong UGM harusnya merangkul kami, bukan berlawanan dengan kami. Kami ini para peneliti lulusan UGM semua yang punya kredibilitas tinggi. Jadi kalau memang UGM mau bersama dengan rakyat sebagai universitas rakyat, UGM bersama dengan kami, bukan bersama dengan orang yang sekarang ini sedang kita permasalahkan gitu. Demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tadi kan sudah sama-sama lihat begitu banyak kejanggalan dari skripsi itu ya. Kurang itu. Menurut pengalaman Mbak Tifa pribadi. Ya, pertama saya mau bicara tentang ijazah. Memang kalau ijazah kita tidak bisa minta kepada UGM, karena UGM itu karena begitu seorang lulus itu kan dia memegang ijazah ya. Jadi memang bukan pada tempatnya kita meminta UGM untuk menunjukkan ijazah asli, ya kan? Tapi UGM bisa memberikan bukti ya dalam bentuk dokumen-dokumen yang lain. Misalnya transkrip nilai, kemudian KHS dan sebagainya, memang ya itu semua dokumen-dokumen yang bisa diberikan oleh UGM, dan itu tidak kami dapatkan tadi. Mengenai skripsi juga, skripsi itu menurut saya tadi sudah dengan mata kepala sendiri saya melihat skripsinya seseorang bernama Joko Widodo ya. Yaitu secara kasat mata saya bukan ahli digital forensik, tapi saya sebagai alumni UGM melihat kejanggalan tersebut. Karena secara lazim kami semua alumni UGM itu kami mendapatkan kewajiban untuk skripsi kami itu ada lembar pengesahan ya yang berisikan tidak cuma nama pembimbing skripsi atau penguji utama, tapi juga dosen-dosen penguji yang lain. Dan kami mendapatkan bukti dari satu skripsi yang lulus pada tahun yang sama. Diklaim tahun yang sama dengan Jokowi, ya sama-sama tahun sama. Nah di situ di skripsi yang itu ada nama-nama dari dosen penguji yang lain seperti lazimnya di UGM. Nah ini kan udah sebuah keanehan tersendiri. Dengan ketikan apa dengan print? Nah kalau misalnya yang pembanding tadi. Kalau saya secara kasat mata ya ini mungkin diuji forensik bahwa itu semua dari depan ke belakang tuh semua ketikan semua. Kecuali Pak Jokowi ya. Beda. Ya ketikan pakai huruf yang bagus ya. Tapi itu ketikan, bukan cetakan. Dan hurufnya juga bukan Times New Roman. Itu nanti mungkin yang selanjutnya itu akan ke Solo itu mendatangi kediaman Pak Jokowi atau seperti apa? Ya, karena kalau kita mau melihat melihat ijazah, ya kita minta sama yang bersangkutan. Satu-satunya cara ya kita ke kediaman beliau. Oke. Nah, itulah tadi video yaitu konferensi pers. Nah, hasil pertemuan dengan UGM yaitu mempertanyakan tentang keabsahannya soal ijazah Joko Widodo. Nah, dan mereka atau tokoh-tokoh ini, nah ini mendapat yaitu bukti baru. Dan untuk besok, nah yaitu di tanggal 16, nah ini para tokoh-tokoh ini, nah ini akan datang ke Solo yaitu ke kediamannya Bapak Joko Widodo, nah, untuk mempertanyakan atau untuk apa ya, mencari bukti lagi yaitu tentang ijazahnya, yaitu tentang ijazahnya. Nah, menurut teman-teman ini, nah ini dapat nggak mereka ini untuk apa ya melihat atau mencari bukti yaitu tentang ijazah Bapak Joko Widodo. Nah, dan ada satu lagi yaitu tentang Dr. Roy Suryo ini tidak bisa datang ke kediamannya Bapak Joko Widodo. Nah, dikarenakan akan pulang ke Jakarta. Dan untuk video tadi yaitu konferensi pers tadi, nah itu tidak ada yaitu Dr. Rismond, nah, tidak nongol di dalam video. Ya, seharusnya kan yang masuk ke UGM untuk mempertanyakan itu kan 3 orang. Nah, ini yang nongol ini ada satu dokter dan satu dokter. Nah, ya nggak tahu ya Dr. Rismond ini kemana. Gimana menurut pendapat teman-teman ini? Nah, kira-kira ini dapat bukti terbaru lagi apa enggak ini? Dan apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat, silahkan komen di kolom komentar. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.